Hey, halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas dunia bisnis dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Di video ini kita bakal kupas tuntas tapi tetap ringan tentang Dewan Komisaris. Siapa sih mereka dan apa fungsinya dan kenapa posisi ini penting banget di suatu perusahaan. Mari kita simak. Setiap perusahaan besar pasti punya satu elemen penting yang sering luput dari sorotan, yaitu Dewan Komisaris. Mereka bukan owner, bukan juga manajer operasional, tapi peran mereka bisa sangat menentukan arah perusahaan. Apakah Dewan Komisaris benar-benar pahlawan yang menjaga integritas dan arah perusahaan? Atau justru beban yang memperlambat langkah dan menyedot sumber daya? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas siapa sebenarnya Dewan Komisaris, apa tugas mereka, dan mengapa mereka bisa jadi pahlawan atau justru beban bagi perusahaan. Dewan Komisaris adalah organ dalam perusahaan yang bertugas mengawasi dan memberikan arahan strategis kepada direksi. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai peran, fungsi, dan kewajiban Dewan Komisaris. Peran utama Dewan Komisaris. Secara umum, Dewan Komisaris memiliki posisi strategis dalam struktur tata kelola perusahaan. Mereka bukan pelaksana operasional, melainkan pengawas dan penasihat strategis bagi para direksi. Peran ini sangat krusial untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Selanjutnya ada fungsi Dewan Komisaris. Fungsi pengawasan. Nafas utama Dewan Komisaris adalah mengawasi. Mereka memonitor implementasi kebijakan dan strategi yang dijalankan bagi para direksi, termasuk meninjau laporan keuangan dan operasional secara berkala, mengawasi kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal. Yang terakhir yaitu melakukan penilaian risiko dan pengendalian internal. Semua pengawasan ini bukan untuk menghambat, tetapi memastikan operasional perusahaan tetap berada di jalur yang aman dan produktif. Fungsi penasihat. Selain mengawasi, Dewan Komisaris juga berfungsi menjadi pemberi nasihat. Mereka memberikan masukan strategis berdasarkan pengalaman, keahlian industri, dan pandangan jangka panjang. Hal ini dapat mencakup beberapa poin seperti saran terkait ekspansi bisnis atau restrukturisasi, pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi besar, dan yang terakhir, dukungan dalam menjaga reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Nasihat ini sangat penting untuk memperkuat keputusan direksi dan memperkecil resiko kesalahan strategi. Fungsi kepatuhan. Komisaris wajib memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan aturan hukum dan etika bisnis. Ini termasuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Mengawasi pelaksanaan prinsip anti korupsi, anti penyuapan, serta perlindungan data dan hak karyawan. Dan yang terakhir, menegakkan kode etik perusahaan. Dewan Komisaris yang kuat akan mendorong budaya kepatuhan yang menjaga fondasi keberlanjutan perusahaan. Fungsi evaluasi kinerja direksi. Komisaris juga melakukan beberapa evaluasi tahunan terhadap para direksi. Berdasarkan pencapaian Key Performance Indicator atau KPI, evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan manajemen, memberikan rekomendasi peningkatan kompetensi, dan yang terakhir menetapkan apakah direksi layak dipertahankan, diganti, atau diperluas mandatnya.
Evaluasi yang jujur dan objektif membantu dan menjaga standar tinggi kepemimpinan dalam suatu perusahaan. Fungsi perlindungan pemegang saham. Salah satu peran utama Dewan Komisaris adalah melindungi kepentingan para pemegang saham. Mereka menjadi penghubung antara manajemen dan para investor. Tugas ini mencakup mengawasi agar keputusan manajemen tidak merugikan para pemegang saham minoritas, mendorong transparansi dan keterbukaan informasi, dan yang terakhir yaitu menjaga kepercayaan pasar terhadap tata kelola perusahaan. Dalam konteks ini, Dewan Komisaris menjadi penjaga keadilan dan integritas perusahaan. Kewajiban hukum Dewan Komisaris. Berdasarkan data yang diambil dari dokumen Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pedoman OJK, dan Papan Regulasi BEI, secara hukum, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu dan perhatian penuh terhadap tugas pengawasan, menyampaikan laporan pengawasan dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, menolak intervensi atau konflik kepentingan yang merugikan perusahaan. Yang terakhir, bertanggung jawab secara pribadi dan kolektif atas kerugian perusahaan jika terbukti lalai dalam pengawasan pada pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kita lihat sebuah contoh perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris yang efektif. Mereka aktif dalam memberikan masukan strategis dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dengan keterlibatan mereka, perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitas dan reputasi di pasar. Sebaliknya, ada juga situasi di mana Dewan Komisaris justru menjadi beban. Misalnya, ketika mereka tidak berkontribusi secara aktif, tidak memahami bisnis perusahaan, atau bahkan menghambat inovasi dengan keputusan yang tidak relevan. Hal ini dapat memperlambat perkembangan perusahaan dan merugikan pemegang saham. Faktor penentu efektivitas Dewan Komisaris. Ada beberapa faktor yang menentukan apakah Dewan Komisaris menjadi pahlawan atau malah menjadi beban. Yang pertama ada kompetensi. Dewan dengan anggota yang memiliki keahlian relevan cenderung lebih efektif. Yang kedua, independensi. Komisaris independen dapat memberikan pandangan objektif. Yang ketiga, frekuensi rapat. Rapat yang rutin memungkinkan pengawasan yang lebih baik. Serta penelitian oleh Universitas Muhammadiyah Tangerang pada tahun 2023 menyoroti bahwa usia dan pengalaman anggota Dewan Komisaris juga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Ciri-ciri Dewan Komisaris yang efektif atau bisa disebut menjadi pahlawan. Yang pertama, aktif mengawasi. Melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan dan kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arah strategis. Terlibat dalam perumusan strategi bisnis dalam jangka yang panjang. 3. Taat regulasi. Menjamin kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan prinsip tata kelola. Yang keempat, menjaga transparansi. Mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Yang kelima, melindungi kepentingan pemegang saham, mencegah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Ciri-ciri Dewan Komisaris yang menjadi beban. Yang pertama, pasif atau tidak terlibat. Jarang mengadakan rapat atau memberi masukan yang relevan. Yang kedua, kurang kompetensi. Tidak memiliki pemahaman mendalam tentang bisnis perusahaan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Menempatkan kepentingan pribadi atau politik di atas kepentingan perusahaan. Yang keempat, pengawasan lemah. Gagal mengidentifikasi atau mencegah risiko dan penyimpangan. Yang kelima, menyebabkan kerugian. Membiarkan atau terlibat dalam keputusan yang merugikan perusahaan. Jadi,
Apakah Dewan Komisaris itu beban atau pahlawan? Jawabannya tergantung pada efektivitas dan keterlibatan mereka dalam suatu perusahaan. Jika mereka menjalankan tugasnya dengan baik, mereka bisa menjadi pahlawan yang membantu pertumbuhan perusahaan. Namun, jika mereka tidak efektif, mereka justru bisa menjadi beban yang menghambat perkembangan perusahaan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Dewan Komisaris di perusahaan kalian lebih cenderung menjadi pahlawan atau menjadi beban? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next time.